kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas menganalisis pelaksanaan pengendalian pusat studi dakwah. Jadi, apa itu pengendalian? Pengendalian dalam sebuah pusat studi dakwah adalah proses penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan dakwah yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, analisis pelaksanaan pengendalian dapat memberikan wawasan tentang efektivitas strategi yang diterapkan, serta memperbaiki kelemahan yang mungkin ada. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji beberapa aspek penting dari pengendalian di pusat studi dakwah. Jadi, pusat studi dakwah memiliki peran penting dalam memajukan dakwah di era modern. Namun, keberhasilan pusat studi dakwah sangat bergantung pada sistem pengendalian yang efektif. Analisis pengendalian pusat studi dakwah mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, program, pelaksana kegiatan, hingga evaluasi dan pelaporan. Yang pertama yaitu aspek tujuan dan rencana. Langkah pertama dalam menganalisis pelaksanaan pengendalian adalah mengevaluasi tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Pusat studi dakwah biasanya memiliki visi dan misi yang jelas, serta rencana strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal, kita dapat menilai apakah tujuan tersebut tercapai. Jika dapat penyimpangan penting untuk mencari tahu penyebabnya, apakah karena faktor internal seperti manajemen atau sumber daya, atau faktor eksternal seperti kondisi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mekanisme pengendalian. Selanjutnya, penting untuk menganalisis mekanisme pengendalian yang digunakan. Ini meliputi prosedur monitoring, evaluasi, dan umpan balik yang diterapkan oleh pusat studi dakwah. Apakah mekanisme ini efektif dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi? Evaluasi terhadap mekanisme ini dapat dilakukan dengan mengkaji seberapa sering dan seberapa baik data dikumpulkan, serta bagaimana hasil tersebut digunakan untuk pengembalian keputusan. Pusat studi dakwah yang baik harus memiliki sistem pengendalian yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga yaitu keterlibatan stakeholder. Jadi, keterlibatan berbagai stakeholder seperti pengurus, anggota, masyarakat juga menjadi faktor penting dalam analisis pengendalian. Bagaimana pusat studi dakwah melibatkan stakeholder dalam proses pengendalian? Apakah mereka diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau terlibat dalam evaluasi program? Jadi, keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga memperkaya perspektif yang ada dalam pengembalian pusat studi dakwah. Jika keterlibatan ini kurang, mungkin ada potensi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Jadi, dalam pusat studi dakwah, dalam proses analisis juga penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian. Beberapa tantangan mungkin berasal dari sumber daya yang terbatas, kurangnya keterampilan manajerial, atau hambatan komunikasi. Setelah tantangan didefinisikan, langkah selanjutnya adalah merumuskan solusi. Ini bisa mencakup pelatihan untuk pengurus, peningkatan sumber daya, atau pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak lain. Dengan solusi yang tepat, pusat studi dakwah dapat meningkatkan pelaksanaan pengendalian. Jadi, salah satu aspek penting dalam pengendalian pusat studi dakwah adalah perencanaan program. Pusat studi dakwah perlu memiliki rencana strategi yang terukur dan terarah, meliputi tujuan, sarana, target, dan strategi yang jelas. Rencana ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti para akademis, praktisi dakwah, dan masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pusat studi dakwah perlu memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memastikan semua program berjalan sesuai strategi. Hal ini mencakup pemantauan sumber daya, penggunaan dana, dan capaian program. Jadi, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian penting
dalam pengendalian pusat studi dakwah. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Laporan hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program di masa depan. Analisis pengendalian pusat studi dakwah tidak hanya fokus pada aspek internal, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal. Pusat studi dakwah harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Hal ini penting untuk memastikan dakwah yang disampaikan tetap relevan dan efektif dalam mencapai target audiens. Menerapkan sistem pengendalian yang komprehensif, pusat studi dakwah dapat menjadi lembaga dakwah yang efektif dan berkelanjutan. Analisis pengendalian pusat studi dakwah akan membantu pusat studi dakwah dalam mencapai tujuan dakwah, yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam yang universal dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Jadi, secara keseluruhan, menganalisis pelaksanaan pengendalian pusat studi dakwah merupakan proses yang kompleks, namun sangat penting. Melalui evaluasi tujuan, mekanisme, keterlibatan stakeholder, dan tantangan yang ada, kita dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang efektivitas pengendalian yang diterapkan. Hal ini tidak hanya membantu dalam perbaikan berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa program dakwah yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengendalian yang efektif akan membawa pusat studi dakwah lebih dekat pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang menganalisis pengendalian pelaksanaan pusat studi dakwah. Safidia Rabiatul Aulia pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.